Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta. Kita akan membahas begini ya, Pendeta HTD ngajarin 200.000 pendeta Romo. Ya. Pendeta HTD ngajarin 200.000 pendeta Romo. Ini kelompok 1 ini katrom. Grup A ya. Grup A itu katrom. Ini misalnya Romo Diso ya, Romo Diso. Kemudian Romo bundet, rambut bundet ya misalnya ya. Grup B ini adalah ortodok. Ini terdiri dari dagu bewok, batuk, nonong, sidik, ya, dan segala grupnya. Grup C ini terdiri dari Protestan. Protestan ini misalnya Stephen Drum, EAS, mampet, ya mampet, ya MYM. Budi asal-asalan ini banyak yang di sini, Budi asal-asalan dan segala pengikut-pengikutnya Protestan. Kemudian kelompok D ini karismatik. Ya, karismatik ini terdiri dari Neko Ora Raharjo, ya, NNR. Kemudian ada janji terus, kemudian ada gede lucu, ya. Dan lain-lain ya, ini ada banyak di sini. Kemudian kelompok E ini kelompok E ini tukang sihir dukun. Di sini ada Simon, ada pendeta yang khusus khotbah tentang setan itu DT. Ini mantan dukun ya. Kemudian kelompok F ini lainnya ini bisa saksi Yehova, bisa Mormon, bisa dan lain-lain ya. Ini Mormon, saksi Yehova. Baik, saya akan ngajarin 200.000 pendeta Romo katrom, Romo Deso, Romo rambut bundet, ya. Ortodok itu dagu bewok, batuk nonong sidik, ya. Protestan itu Stephen Drum, EAS, mampet ya mampet, budi asal-asalan dan lain-lain, banyak juga di sini ya. Kelompok karismatik itu Neko Ora Raharjo, janji terus, gede lucu, mungkin rada lucu juga boleh di sini dan lain-lain ya. Kelompok E itu kelompok tukang sihir dan dukun, ini Simon tukang sihir ya toh, tukang sihir jalanan. Kemudian pendeta yang spesialis setan ini ya. Ini pendeta yang kecil meringkil ya toh. Kecil tapi meringkil. Ngeyel itu, kecil tapi ngeyel itu. Kemudian grup F itu lainnya terdiri dari Mormon, SSC dan lain sebagainya. Baik. Saya akan ngajarin awal mula tentang Adam Eva jatuh dosa. Pasti semua berawal dari Kejadian 1 ayat 15. Ini awal mula. Ya, Allah sudah membuat keputusan keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Lalu ini dibuatlah semacam, anggap saja semacam surat ya toh. Surat ya. Nanti pada hari tanggal sekian ya toh, ini semacam dokumen ya toh. Dokumen bahwa Kejadian 1 ayat 15 itu dibuatkan dokumen, anggap saja seperti itu. Dokumen ini dikasih ke Mikael, penghulu malaikat ya. Nanti di sini sudah ada tanggalnya, sudah ada kapan terjadinya. Lalu dokumen itu berusaha direbut oleh ular. Di dalam Wahyu 12 ayat 9 3 7 sampai 9. Pak, dari sini kok loncatnya ke kitab Wahyu ya? Makanya saya ngajarin 200.000 pendeta. Kalian semua akan bingung di sini.
Ini terjadi peperangan antara Mikael dengan si ular itu. Ya. Ular kalah lalu iblis lah. Iblis, Satan, perhatikan ya. Satan, Beelzebul, Mamon, bintang timur, kemudian Azazil. Ini nama-nama iblis yang disebut di Alkitab. Iblis, Satan, Beelzebul, Mamon, bintang timur, Azazil. Ada pendeta yang doa, terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memberi Mamon kepada kami. Biarlah kami mengelola Mamon untuk meninggikan namamu. Bayangin, pendeta bilang Mamon untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih mau dikelola. Mamon itu iblis, tak kasih tahu. Makanya saya ngajarin 200.000 pendeta. Oke, dari sinilah maka ini terjadi yang disebut tebusan. Yesus jadi tebusan. Apanya yang ditebus? Ya ini di dalam Matius 20 ayat 28. Apa sih yang ditebus? Yang ditebus oleh Yesus itu apa? Dosa waris. Dosa waris ini disebut penyakit. Pernah dengar? Pernah ya. Jadi dosa waris itu adalah penyakit ya, disebut penyakit itu di dalam Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Disebut juga kutuk ya di dalam Galatia 3 ayat 3. Ya. Makanya oleh bilur-bilurnya penyakit kita sudah disembuhkan di dalam berapa? 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Jangan nggak nyampe ya pikiran Anda semua ya. Jadi tebusan ini Yesus berdarah-darah. Ya, Yesus itu berdarah-darah, digebukin lah bahasa metosnya ya. Berdarah-darah, bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur itu maksudnya dosa waris itu disebut penyakit. Dosa waris juga disebut kutuk. Ya, maka 1 Petrus 2 ayat 24 oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Lalu ini sudah oke punya. Ya. Nah, lalu Yesus perhatikan ini yang nggak pernah disadari ini. Ya. Ini satu kali ya. Di sini itu satu kali mengorbankan oke punya ya. Lalu ini perhatikan yang orang tidak pernah sadar ini. Ibrani 9 ayat 28. Satu kali menampakkan dirinya tanpa menanggung dosa. Nah, ini dia yang nggak pernah orang tahu ya. Tanpa menanggung dosa. Ya, ini disebut penebus. Ya, di sini harus penebus ya. Lalu itu anugerah keselamatan. Oke. Keselamatan itu anugerah, tetapi Anda harus Markus 16 ayat 16 harus dibaptis dan percaya. Oke, sampai sini ngerti Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi mana tebusan, mana penebus? Ya, oke. Lalu Anda sekarang kita masuk di tema ya, yang saya mau ngajarin. Semua romo dan pendeta ini, katrom romo deso, romo bak rambut bundet, ortodok dagu bewok, batuk nonong sidik, Protestan Stephen Drum EAS, mampet ya mampet Budia salah-salan, karismatik neko-neko orara harjo, janji terus, gede lucu, rada lucu dan lain-lain. Kelompok sihir dan dukun itu terdiri dari Simon tukang sihir jalanan maupun DT ini yang kecil meringkil mantan dukun ini maupun lainnya ini ya. Semua ini penyembah Bapa. Ya, ini disesatkan oleh iblis gara-gara Yohanes 8 ayat 4:1. Bapa kami satu, yaitu Allah. Oleh mereka semua gereja sinode mereka dibalik. Allah kami satu, yaitu Bapa. Mestinya yang disembah itu Allah. Sekarang yang disembah Bapa. 2000 tahun seumur hidup mereka ini udah tua-tua semua nih, udah berumur semua. Disesatkan oleh Bapa. Bapa siapa? Bapa kiasan Yesus. Mereka nggak sadar ini. Saya ngasih pelajaran buat 200.000 pendeta ini. Mereka tidak tahu bahwa Bapa itu tidak pernah jadi Allah. Orang Israel aja mengatakan Bapa kami satu yaitu Allah. Jadi
Yang Israel itu nyembah Bapa apa nyembah Allah? Nyembah Allah. Ayat 42, 41 dan 42 ya. Allah adalah Bapamu. Ya. Allah itu adalah Bapamu. Hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Bapamu itu Allah. Ya, mereka disesatkan Bapamu itu dikira Bapa ya. Lalu yang disembah ini semua pendeta ini nyembah Bapa. Oke, kita mulai dari tukang sihir ini. Tukang sihir ini paling ngotot ini, namanya Simon tukang sihir jalanan ini. HTD Anda itu nggak tahu apa-apa. Buktinya kami menyembuhkan dalam nama Yesus sembuh. Oh. Siapa yang kamu sembah? Bapa. Buktinya Bapa itu hebat. Bapa itu ya, yang Bapa kamu sembah itu bersuara aja nggak bisa loh. Yohanes 5 ayat 37. Tapi kok bisa menyembuhkan? Itu Bapak Iblis. Yohanes 8 ayat 44. Simon, Bapak yang bisa menyembuhkan, bisa bikin mujizat itu Bapak Iblis. Kalau Bapak yang kamu sembah sebagai Bapak, yang tak lain adalah kiasan Yesus Allah, udah nggak ada. Ini Simon tukang sihir jalanan ini super ngeyel dan dia nipu kepada semua orang. Buktinya sembuh kok Pak, buktinya sembuh. Ya kalau mau sembuh nggak usah comot-comot Yesus. Di luar Kristen itu bisa bikin sihir kok. Kamu kalah loh Simon, tak kasih tahu. Kamu itu nggak ada apa-apanya dengan penyembuhan di luar Kristen. Ya, kamu itu nggak ada apa-apanya. Jadi Bapa yang kamu sanjung-sanjung itu iblis. Sementara Yesus yang Allah, kamu nista. Ya, cuman kamu comot-comot untuk nama doang, tapi yang kamu sembah tetap Bapa. Dalam nama Yesus, in the name of Jesus, be healed. Ya toh. Tapi yang kamu sembah siapa? Bapa. Sama juga ini pendeta spesial setan ini. Sama dia. Ya toh. Dalam nama Yesus saya ikat setan. Ingat Matius 5 ayat 8. Kalau suci hatinya itu melihat Allah. Lah ini pendeta bisa lihat setan, berarti hatinya nggak suci nih. Ya. Oke, kita geser ke karismatik. Ini yang dedengkot sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, makin diraba makin terasa. Sekarang udah nggak ada ini NNR, JT, GL, RL, nggak berani lagi bahasa roh. Ketahuan ini bahasa roh iblis. Ini pendeta-pendeta yang sangat getol ya toh. Ini di sini juga ada apa itu JP ini tukang jual minyak urapan juga nih, tukang jual minyak urapan sama ini tipenya sama. Ya, bahasa roh iblis ya toh. Sikara lama raba-raba ya. Ya, bisa bikin mujizat, bisa penyembah Bapa sama dengan Bapa yang disembah oleh Simon tukang sihir, Bapa iblis. Kalau Bapa yang kalian sembah adalah Bapa kiasan Yesus, nggak bisa apa-apa. Bersuara aja nggak bisa, Yohanes 5 ayat 37. Lalu Bapa siapa Pak? Kalau Bapa itu Yesus, Yesus nggak pernah dipanggil Bapa, nggak pernah minta dipanggil Bapa. Jadi Bapa yang sering Anda sebut-sebut Bapa iblis. Udah nggak berani keluar semua ini kelompok ini gitu. Ya, kelompok ini nggak berani keluar semua, mujizat-mujizat KKR juga sudah nggak berani gitu. Karena semua orang akan kata ya kuasa iblis ini. Ya, kalau Yesus ditinggikan cara-caranya bukan cara-cara KKR kamu ini. Demikian pula Simon, kalau memang Yesus yang kamu tinggikan cara-caranya bukan seperti yang kalian di jalan itu. Itu cara-cara sihir mesmerism. Kelompok Protestan ya ini jago ini jago bilang Tritunggal Maha Kudus ya dari sini nih ya toh. Stephen Drum, EAS, mampet Budi asal-asalan. Ini Tritunggal Maha Kudus, maha sesat kok bisa-bisanya diputar balikkan jadi Maha Kudus coba. Ya. Iblis setan itu percaya Allah itu satu, ini Allah itu tiga. Memalukan enggak? Ini dokter-dokter semua di sini nih isinya nih. Ya, kelompok Protestan ya, saya ngajarin nih ya ke kalian ya toh bahwa Yesus itu sekarang satu-satunya Allah ya. Karya penebusan yang saya ceritakan tadi, mana tebusan, mana penebus. Kalian nggak pernah tahu toh mana tebusan, mana penebus. Ya. Kemudian kelompok ortodok ini ada Gubewo sama Paduk Nonong Siti ini ya. Ini yang tiap hari lebih dari 50 kali nyebut-nyebut Bapak demi nama Bapak gitu. Ya. Ya, biarin dikasih hadiah 5 miliar nggak bisa membuktikan di surga ada Bapa. Nggak bisa. Ini kelompok Katrom ini juga Romo Deso, Romo ini mereka sekarang aneh-aneh khotbahnya, nggak berani khotbah-khotbah yang Alkitab nggak berani, yang remeh-temeh yang dikhotbahin itu. Ya. Ya, saya ngajarin 200.000 pendeta.
Ya, termasuk semua yang pendeta di daerah-daerah, Anda harus ngerti, beginilah kronologi kekristenan. Hari ini Yesus adalah penebus. Kita semua mendapat anugerah keselamatan, tapi bukan tanpa syarat, harus syaratnya ini. Markus 16 ayat 16, percaya dan dibaptis. Dari dulu pun begitu. Dan Allah itu tidak pernah ganti ya Pak ya, tidak pernah ganti Bapa, nggak pernah ada Bapa disembah sebagai Allah, itu nggak pernah ada Pak. Ya, tidak pernah ada. Ya, Bapa kami satu yaitu Allah, yang disembah Allah. Kalau Allah adalah Bapamu, oleh gereja dibalik, Allah kami satu yaitu Bapa. Buktinya gereja hari ini penyembah Bapa. Ini dokter-dokter semua nih. Romo Deso, ya, Romo Bundet ini juga dokter. Dagu Bewok, Bathuk Nonong Siti ini juga dokter. Dia kok disesatkan penyembahan Bapak Iblis. Nah makanya, ya, apalagi ini dari Protestan ini Stephen Drum, EAS mampet ya mampet Bu, dia asal-asalan ini. Karismatik ini juga sama ya toh. Ya NNR, JT, GL, ini semua dokter tapi mampet semua ya. Mereka menyembah Bapa. Membalik ayat, mestinya Bapa kami satu yaitu Allah, yang harus disembah itu Allah, dibalik oleh mereka menjadi Allah kami satu yaitu Bapa. Faktanya mereka semua menyembah Bapa dan tidak pernah menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kelompok kelompok tukang sihir maupun dukun yang sekarang keluar namanya Simon ya toh. Simon ini persis sama dengan kisah 8 ayat 16 ya. Kisah 8 ayat 11 sampai 9 sampai 12. Juga DT ini ya, pendeta mantan dukun yang kecil meringkil ini ya. Dan kelompok lainnya Saksi Yehova, Mormon dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajari 200.000 pendeta. Ayo ikut sekolah di tempat saya, para pendeta-pendeta. Ya, umurmu sudah tua semua, yaitu jangan jadi penyesat. Ya, ayo sekolah di tempat saya cukup 8 bulan. Kalau nggak punya duit ngomong sama saya, ya. Pak, aku nggak tahu nggak ngerti biayanya, ya. Cuman 8 bulan nanti Anda akan pinter di atas rata-rata paham Alkitab. Jadi ngerti bedanya tebusan dengan penebus, ya. Penebus itu Yesus sekali lagi menampakkan diri, menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa. Berarti kan kalau penebus itu kamu baca Ibrani 9 ayat 28. Ya. Tetapi kalau tebusan itu kalian baca Matius 20, mana tebusan? Tebusan. Matius 20 ayat 28 ini tebusan. Ini yang Yesus berdarah-darah. Bilur-bilur Yesus di sini. Jangan kalian hari ini masih bilur Yesus menyembuhkan kamu. Itu darah Yesus menyembuhkan, mampet kalian. Ya. Bilur dan darah itu untuk urusan dosa waris. Tetapi kalau keselamatan itu anugerah, tapi syaratnya kalian harus dibaptis. Clear toh? Nggak pernah denger toh kayak gini? Makanya yuk belajar tempatku ya. Ya, 8 bulan kamu pinter di atas rata-rata. Kasihan kalian dokter semua ini dibully semua sama jemaatmu. Ya, dokter kok sampai nggak bisa jelasin mana tebusan, mana penebusan, mana penyembahan terhadap Allah kok diganti penyembah terhadap Bapa. Buktinya kalian semua penyembah Bapa. Bapa iblis yang kalian sembah. Jemaatmu itu ngerti, tak kasih tahu, di era digital sekarang. Ya, tidak bisa lagi kalian tipu-tipu. Ayo ikut belajar ya. Belajar kami namanya Sekolah Tinggi Alkitab. Online tentu saja lebih mudah ya. 8 bulan clear, nggak punya duitnya Pak. Ngomong ke HTD. Ya, supaya kalian jangan jadi penyesat. Baik, pendeta HTD ngajarin 200.000 pendeta dan romo. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.